warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Andi Supianti, biasa dipanggil Andi. Saya dari Fakultas Psikologi. Tujuan saya untuk mewawancarai Anda, di mana saya ingin mengetahui dampak penggunaan AI terhadap kondisi psikologi seseorang. Nah, kebetulan responden saya adalah Anda sendiri. Nah, sebelumnya apakah Anda boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya MCG Faraha. Saya mahasiswa UIN dan saya tinggal di Barombong. Kalau boleh tahu umur kakak berapa? Kalau untuk umur, saya berumur 19 tahun. Anda di jurusan apa di UIN? Saya di UIN itu menempuh jurusan ilmu hukum. Bagaimana dengan wawancaranya? Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Silahkan. Baik, kita ke pertanyaan pertama. Sebelumnya saya ingin tahu apakah kakak tahu apa itu AI? Kalau tidak salah, AI itu program buatan, program kecerdasan buatan yang diprogram dari manusia. Setahu saya itu. Baik, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama. Apakah AI itu dapat meningkatkan proses belajar kakak? Saya sangat membantu sih, terutama dari segi browsing, mencari hal-hal yang tidak ada di Google contohnya. Mungkin menggunakan AI mungkin dapat lebih dipermudah. AI apa yang kakak gunakan? Banyak. Kalau yang saya gunakan untuk saat ini itu ChatGPT. Apakah kakak dalam menggunakan ChatGPT itu melakukannya di setiap hari atau bagaimana? Terkadang sih ketika ada yang ingin dicari atau ada referensi yang belum saya tahu atau saya kenali, mungkin saya bisa browsing di situ. Kita ke pertanyaan yang kedua ya kak. Apakah dengan adanya AI mempengaruhi sikap kakak dalam bersosial? Menurut saya dengan adanya AI tidak mempengaruhi sikap saya dalam bersosial dalam lingkungan masyarakat, karena kita harus dapat memisahkan yang mana kita harus interaksi secara langsung, yang mana kita harus bermain, kapan kita harus bermain AI. Baik, kita ke pertanyaan yang ketiga ya kak. Menurut kakak, apakah dengan adanya AI dapat mengurangi kemampuan ingatan manusia? Menurut saya dapat mengetahui mengurangi ingatan manusia itu bukan dari AI sendiri. Menurut saya itu dari pola makan dan pola hidup sehat. Apakah kakak pernah kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apakah dengan adanya AI motivasi belajar Anda itu meningkat atau semakin rendah? Menurut saya dengan adanya AI yang memudahkan kita untuk mencari sesuatu, menurut saya motivasi belajar itu menjadi meningkat. Bisa Anda ceritakan bagaimana motivasi belajar Anda itu meningkat? Dengan contohnya, ketika kita mencari sesuatu di platform lain, contoh Google, dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita beralih ke AI, dan menurut saya itu paslah jawabannya.
Baik, kita ke pertanyaan yang kelima. Apakah dengan adanya AI dapat memudahkan Anda dalam mengambil sebuah keputusan? Bisa untuk segi keputusan semuanya dalam diri kita sendiri, dan AI dengan platform lain itu hanya menyediakan opsi. Bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang apa-apa itu menggunakan AI? Contohnya itu keputusannya apapun yang diambil itu menggunakan AI. Dengan orang-orang tersebut, uh, saya tidak dapat berpendapat lebih spesifik karena itu menyangkut dengan pribadinya orang. Jadi saya rekomen lah. Kita ke pertanyaan yang keenam ya Kak. Bagaimana penggunaan AI dalam pembelajaran online atau pelatihan dapat mempengaruhi kakak untuk belajar dan minat AI dalam pembelajaran online? ini apa yang pendapatnya? Boleh pendapat kakak atau ada contoh-contoh lain? Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah mengambil keputusan dengan bantuan AI? Jika iya, coba kakak ceritakan bagaimana itu AI bisa bantu kakak dalam ambil keputusan tersebut. Saya platform AI atau platform lainnya itu hanya menyediakan opsi. Nanti pada akhirnya kita yang menentukan pilihan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan adanya AI sekarang kakak sering berprasangka terhadap tugas kelompok yang dikirim sama teman kakak? Kalau dengan prasangka bahwa dia juga menggunakan AI, Betul sekali. terkadang sih ketika saya lagi searching di contoh di platform ChatGPT, dan ketika jawaban saya itu sama dengan teman saya, dan itu saya biasa berprasangka sama. Itu menurut kakak itu termasuk prasangka yang baik atau yang buruk? Menurut saya sih tidak ada prasangka baik dan buruk karena orang bebas mengakses ChatGPT tersebut. Terus bagaimana dengan misal beda dengan jawaban kakak, apakah kakak masih berprasangka begitu? Ya otomatis tidak, karena ketika jawaban dan ketika yang sama itu mungkin saya bisa berprasangka bahwa dia juga searching melalui ChatGPT. Ketika mungkin ada bedanya, saya tidak dapat berprasangka tersebut. Kita ke pertanyaan selanjutnya, apakah dengan menggunakan AI itu mempengaruhi emosi kakak? Emosi dalam artian apa itu? Misal, oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dengan menggunakan AI mempengaruhi emosi kakak? Terkadang berpengaruh sih, karena dengan penggunaan AI yang dapat membantu kita dalam kehidupan untuk mengakses apapun, contoh mengedit menggunakan AI, browsing menggunakan AI itu sangat membantu. Jadi kita merasa bahagia lah, merasa terbantu, sangat terbantu. Berarti emosi yang kakak rasakan ini bahagia. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Jika
AI yang kakak gunakan itu kayak lalot lah, susah untuk digunakan pada saat itu. Diakses Ya, saya dengan AI diakses kita dapat mencari referensi di tempat lain, tidak cuma AI saja. Menurut saya AI tidak dijadikan untuk ketergantungan. contohnya Platform misalnya dengan browsing melalui buku justru lebih bagus, lebih lengkap. baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah AI bermanfaat untuk membantu kakak dalam mengatur emosi kakak? Untuk pengatur emosi sih menurut saya tidak ada sangkut pautnya dengan AI, karena AI hanya sebagai hiburan semata lah bagi saya. Mungkin lebih ke fun saja. Hiburan semata. Padahal ini kakak menggunakan AI ini sering atau bagaimana? Saya menggunakan AI juga perlu saja. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apakah AI mampu digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia? Menurut saya sangat mampu, karena dengan adanya AI kita dapat dipermudah dalam segala hal. Hmm. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengetahui AI ini? Ya, menurut saya kita harus gencar lah, kayak memberi pemahaman tentang AI, memberi pengetahuan tentang dampak AI jika terlalu sering digunakan. Mungkin lebih ke sosialisasi dan edukasi sih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak pernah mengalami ketakutan pada saat kakak menggunakan AI tersebut? Bisa kakak ceritakan? Sekarang kan ya marak ya beredar isu dengan AI yang di luar kendali, AI robot dan lain-lain. Mungkin kecemasan sih ada, tapi kalau taraf kecemasan menjadi takut itu belum sampai. Sebagai pencipta AI kita sendiri manusia. Bagaimana jika tugas yang kakak kerjakan itu di AI, misal dosen kakak ini tahu, bagaimana dengan hal itu? Menurut saya jika dilarang dengan dosen, contohnya, saya referensi itu tidak hanya melalui AI, dapat melalui Google, jurnal, dan lain-lain. Apakah kakak mengalami ketakutan jika misal suatu saat nanti AI ini dilarang untuk diakses di negara kita ini? Tapi untuk ketakutan sih tidak ada, dan kecemasan karena ada dan tidak adanya AI kita tetap berjalan sepadanya. AI lebih sebagai penghibur lah atau pelengkap. Jika tidak ada ya tidak apa-apa, jika ada ya bagus lah. Bagaimana gak apa yang kali ini bahwa memakai AI itu ada tugas yang memang kakak susah untuk akses? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak mengalami ketergantungan terhadap AI? Dan jika iya, bagaimana upaya kakak supaya tidak ketergantungan? Menurut saya dari tahap saya menggunakan AI sih belum sampai ketergantungan sih. Jadi saya hanya menggunakan AI seperti saja. Jadi upaya kakak agar tidak ketergantungan itu hanya menggunakan seperlunya saja. Uh,
bagaimana dengan tugas yang mungkin sulit sekali kakak cari? Ya, dengan cara yang tadi, mencari referensi di buku. Karena pada dasarnya yang paling lengkap itu adalah buku. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana AI dapat membantu dalam identifikasi dan pengelolaan emosi kakak? Bagaimana maksudnya? Maksudnya itu bagaimana ini AI bisa bantu emosi kakak begitu dalam menggunakan misal ChatGPT semacam begitu kak. Oh, perubahan mood dengan menggunakan AI. Ya, seperti yang saya bilang tadi, AI hanya sebagai hiburan atau tambahan pelengkap. Jadi ya, menurut saya sangat berguna lah untuk Ivan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat risiko bahwa penggunaan AI yang terlalu luas dapat mengurangi kebahagiaan manusia? Dalam artian itu mungkin kebahagiaan yang kayak di sekitarnya karena terlalu fokus pada AI. Kebahagiaan ke tahap sosialnya. Jadi pertanyaan itu yang seharusnya apakah AI berpengaruh dengan sosial manusia tersebut? Menurut saya, jika penggunaan AI yang berlebihan itu dapat pengaruh dampak sosial di masyarakat. Contoh jarangnya interaksi bahwa dengan menggunakan kecanduan AI secara terus-menerus kita lupa akan ada itu interaksi sesama manusia. Jadi mungkin dari segi hal itu ya kurang diuntungkan. Oke. Bagaimana AI dalam membantu mengatasi rasa takut terhadap teknologi atau perkembangan AI yang begitu cepat? Untuk perkembangan AI sih tidak usah takut menurut saya, karena seiring berkembangnya zaman kita harus menyesuaikan bagaimana untuk kedepannya. Jadi untuk kecemasan dalam arti kita tertinggal begitu ya mungkin tidak usah dicemaskan karena manusia mampu beradaptasi. Bagaimana menurut kakak risiko penggunaan AI terhadap tingkat emosional seseorang? Resiko Maksudnya tuh seberapa berisiko penggunaan AI ini? bergantung intensitasnya sih. Jika berlebihan ya mungkin beresiko kepada dampak sosialnya tadi, kepada masyarakat yang kurang aktif interaksi dan lain-lain. Ketika penggunaan AI hanya saat diperlukan saja ya wajar-wajar saja. Contoh ketergantungan yang lain menurut kakak itu bagaimana? Pergantungan AI contoh lainnya mungkin dari segi interaksi tadi sudah ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak melihat AI sebagai alat yang memperkaya atau mempersempit pengalaman sosial di sekeliling kita? Sosial dalam berinteraksi. Menurut saya dengan keaktifan atau cenderung menggunakan AI itu sangat berdampak kepada sosial interaksi kita, karena
kita lebih menghabiskan waktu untuk bermain dengan AI daripada berinteraksi secara langsung. Jadi waktu kita habis dengan AI. Jadi menurut kakak, kakak ini melihat AI sebagai alat yang mempersempit ya? Sosial interaksi. Eh, Mengapa kakak berkata demikian? Kan seperti yang saya jelaskan tadi, lebih habiskan waktu dengan AI. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak merasa nyaman atau tidak dengan asisten virtual yang menggunakan AI untuk membantu kakak dalam interaksi sosial online? Seperti Google Assistant, menurut saya itu sangat membantu sih, karena dengan mudahnya tanpa menggunakan tangan, hanya menggunakan suara, kita dapat mengkontrol gadget kita. Contoh yang membantu itu apa kak? Contoh Contoh nih, semisal lagi makan, kan tangan kotor, otomatis tidak bisa menggunakan layar touchscreen, jadi kita menggunakan voice. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak merasa bahwa konseling online yang melibatkan AI dapat memberikan bantuan yang memadai dalam mengatasi masalah tersebut? Menurut saya sih bisa jadi, karena setiap orang itu beda-beda. Ada yang konselingnya harus face to face, ada juga bisa konselingnya hanya dengan curhat di media sosial. Apakah kakak tahu AI apa yang menggunakan hal tersebut? Halo dok. Bagaimana dengan isi-isi dalam hal tersebut? Bisa kakak jelaskan? Jadi dalam aplikasi Halodoc itu kita pertama menyampaikan keluhan apa yang kita rasa. Nanti dokter yang menjawab, nanti kita lebih mengarah ke penyakit mana, dan dia ngasih resep sama cara menanggulanginya. Bagaimana dengan pembayarannya kak? Untuk Halodoc sih, kalau untuk konsultasi saja itu tanpa biaya, dan ketika untuk meet up atau ketemu langsung mungkin dikenakan tarif. Bagaimana tanggapan kakak mengenai hal tersebut? Apakah mungkin kakak berpikir wah lebih baik mungkin lewat aplikasi Halodoc daripada lewat face to face? Menurut saya tidak dapat dijadikan begitu, karena ada kalanya kita tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut. Dengan contoh, kita lagi kecelakaan nih, kan serius ini lukanya dan lain-lain, tidak mungkin kan chat Halodoc baru atur jadwal meeting, jadi mungkin sekiranya langsung ke rumah sakit. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penggunaan AI ini mempengaruhi interaksi kakak dalam sehari-hari? Dengan itu tadi, banyaknya waktu yang dihilangkan kepada AI daripada. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penggunaan AI mempengaruhi interaksi Anda dalam sehari-hari? Dalam segi mencari informasi atau interaksi itu sangat memudahkan saya. Contohnya yang sering Anda lakukan? Jika saya ingin mencari sesuatu, contohnya itu coding lah, AI sangat membantu untuk proses coding ini.
tersebut. Apa yang Anda biasa ketik di AI sehingga Anda merasa itu langsung Yang biasa saya ketik sih simpel-simpel saja, dasar dengan contoh apa yang bersangkutan dengan mata kuliah saya, buku, agraria, dan lain-lain. Oke. Kapan terakhir Anda menggunakan AI? Kapan terakhir menggunakan AI itu mungkin kemarin bisa menggunakan AI. Nah, apa yang Anda cari di AI tersebut? Kemarin kan pas lagi persentase ada pertanyaan masuk yang sekiranya saya susah untuk menjawabnya, dan saya berusaha untuk mencari menggunakan AI. Nah, apakah Anda langsung merasa puas terhadap jawaban dari AI tersebut? Untuk segi puas sih puas karena sangat membantu untuk proses tersebut. Bagaimana dengan jawaban yang Anda lontarkan dari AI tersebut? Apakah teman-teman Anda langsung menerima atau bagaimana? Ataukah ada sanggahan lagi? Teman saya langsung menerima. Uh, Dosen Anda tidak mengetahui Anda kemarin menggunakan AI dalam mencari pertanyaan dari teman-teman Anda? Saya rasa tidak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana AI dapat membantu atau merusak kemampuan Anda dalam berkomunikasi dengan orang lain? Karena itu tadi intensitas penggunaan AI yang mengganggu sosialisasi dalam segi apa tadi berbaur dengan sesama, mungkin itu waktu AI bisa dikurangi untuk dapat berbincang bersama. Kalau itu kan yang Anda lontarkan tadi itu termasuk merusak ya? Iya, Kalau membantunya bagaimana? memudahkan dalam segi produksi, edit, coding dan lain-lain. Nah, misal nih, Anda berinteraksi. Nah, apa yang Anda cari di AI tersebut? Berinteraksi maksudnya? Maksudnya kan ini kan Anda misal berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Nah, apa yang Anda langsung cari di AI tersebut sehingga Anda merasa itu membantu Anda dalam berkomunikasi? Uh, Maksud saya itu bagaimana AI ini membantu Anda dalam berkomunikasi dengan orang sekitar Anda? Mungkin dengan penggunaan bahasa gaul yang kurang saya mengerti, atau bisa dibilang saya ketinggalan zaman lah. Saya dapat dibantu dengan AI untuk mencari bahasa-bahasa gaul tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa AI ini digunakan dengan etika di dalam interaksi sosial dan tidak merusak hubungan manusia? Dalam penggunaan etika ber-AI itu mungkin dapat. Kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda dapat memastikan bahwa AI ini digunakan dengan etika di dalam interaksi sosial dan tidak merusak hubungan manusia? Menurut saya, tanggapan saya yaitu penyalahgunaan AI sih. Ada tempatnya dalam penggunaan AI tersebut. Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, mungkin kita lebih etikanya taruh HP lah, jangan sambil bermain HP. Mungkin itu dari saya. Baik, mungkin ini juga terakhir, pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan selanjutnya,
Apa pandangan Anda mengenai masa depan AI dan apa dampaknya terhadap pekerjaan dan masyarakat? Dampak dari AI kepada masyarakat sendiri yaitu kerja jadi efisien, dapat dipermudah, ya, lebih gampang lah melakukan sesuatu. Eh, Contoh lainnya gampang melakukan sesuatu kayak bagaimana? Contoh ngedit pakai AI, browsing pakai AI, chat pakai AI. Kayak semacam GPT lah kalau misalnya browsing pakai AI ya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda melihat perbandingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia? Tetap kecerdasan manusia tak terkalahkan karena yang merancang semua itu hanyalah manusia. AI diciptakan itu dari manusia sendiri, tidak mungkin AI lebih dari manusia. Um, tapi menurut Anda di era yang maraknya AI ini, menurut Anda ini yang sering dipakai AI sendiri atau memang kecerdasan dari manusia sendiri? Yang awalnya kecerdasan manusia itu timbullah AI. Pada dasarnya semua itu adalah kecerdasan manusia diberikan oleh Tuhan dan terciptalah AI. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda percaya bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan dan dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah mungkin ada potensi penyalahgunaan yang signifikan? Kalau untuk efisien dia sangat membantu sih, kan sangat efisien. Dan untuk penyalahgunaan sangat mungkin karena sekarang marak beredar foto AI yang tanpa busana tentunya dan muka seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda terkait itu? Ada negatif dan positifnya sih. Dari sisi negatifnya tadi yang tadi salah gunakan, kalau positifnya tadi jangan kritisi. Oke. Kita kembali beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi dengan teknologi AI yang mempengaruhi hidup Anda secara positif ataupun negatif? Kalau untuk mempengaruhi hidup sih AI belum sampai situ. Jadi saya hanya membatasi diri saya menggunakan AI ketika perlu saja. Jadi ini termasuk sisi secara apa nih, positif atau negatif? Bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan sebenarnya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda khawatir bahwa perkembangan AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia secara signifikan? Kemungkinan untuk yang kedepannya yang terjadi yaitu bisa jadi karena semuanya serba AI, semuanya berarti AI. Bagaimana tanggapan Anda terkait itu? Ya, ikuti perkembangan zaman saja. Pasti semua ada jalannya. Apakah ada saran-saran untuk mungkin ke arah sana? Saran bagaimana? Saran itu kan ini AI bisa akan menggantikan pekerjaan manusia, begitu.
Apakah ada saran agar terhindar dari hal tersebut? Tetap ketika menggantikan pekerjaan manusia itu yang mengoperasikan AI itu tetap manusia. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melihat potensi dampak positif atau negatif dari perkembangan AI di masa depan? Mungkin sangat bisa diperkirakan karena itu kembali ke si pengguna sendiri, dapat dapat dialihkan ke ranah positif maupun negatif, karena di AI ini kita melakukan bebas berekspresi, bebas mengakses dan lain-lain. Karena contoh hal positif yang dapat dilakukan yaitu dapat dipermudah mengakses sesuatu, dan untuk contoh negatifnya yaitu kita dapat membocorkan data privasi orang. Apakah ada contoh lain yang bisa Anda sebutkan? Contoh lain seperti apa? Yang contoh lain dampak dan positif. Dampak positif dan negatif. Iya. Kalau untuk positif sendiri sih ya dipermudah tadi, menjadi efisien, waktu menjadi dipersingkat sesuai jadwal, dan yang dipermudah pokoknya. Bagaimana dengan dampak negatifnya? Kalau untuk dampak negatif selain kebocoran data tadi, kan kemarin beredar isu tentang foto-foto asusila yang dipost menggunakan AI. Jadi ya saya rasa itu kurang berkenan lah, kurang berkenan lagi sih, kayak tindakan yang salah. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda mengenai penggunaan AI? Apakah itu tidak melanggar privasi? Melanggar privasi itu sebenarnya oknum. Kalau orang ingin melanggar privasi karena terdapat pada Undang-Undang ITE, orang-orang yang membocorkan data pribadi, membocorkan data pribadi tanpa sepengetahuan orang tersebut, itu dapat dikenakan pidana. Oh, bisa Anda jelaskan contoh pelanggaran privasi seseorang? Dengan contoh nih, ada pinjol lah ceritanya, dan nggak mau bayar, disebar privasinya. Atau dengan contoh lain, dengan inilah yang Gojek lah, contoh anunya kan di situ tertera ketika penyesuaian si jasa dan si pengguna itu disatukan, maka tertera di situ biodatanya, data dirinya. Nah itu bisa jadi dapat terjadi kebocoran data privasi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana AI dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan lingkungan? Untuk AI masalah sosial itu kita dapat dipermudah, kayak ada contoh aplikasi yang bernama Tinder dan lain-lain, tuh kayak kita bersosial di media sosial. Jadi kita dipermudah menyangkut teman yang jauh, kayak intinya ya dipermudah untuk mengakses orang-orang yang di kejauhan. Nah, bagaimana dengan masalah-masalah yang datang pada, maksudnya contoh yang Anda sebut tadi, bagaimana jika dalam contoh tersebut ada masalah-masalah tertentu? Masalah bagaimana? Misal
Kan Anda tadi menyebutkan kalau misalnya ini kayak lebih mudah bermedia sosial, bersosialisasi di media sosial. Nah, bagaimana Anda cara mengatasi misal ada masalah dalam bermedia sosial atau bersosialisasi di media sosial? Masalahnya mungkin dia dapat dikenakan masalah ketika kita berinteraksi di media sosial itu satu sama lain, itu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kan kalau aplikasi Tinder itu kita ketika kita kan hanya ditampilkan foto profil. Nah, kita hanya bisa swipe dan ketika sesuai dengan kriteria yang kita cari, ya kita swipe, dan itu bisa jadi tempat ajang penipuan juga sebenarnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan AI? Kalau saya keterampilan yang kena itu fleksibilitas seseorang terhadap perubahan teknologi. Jadi kita harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Apakah ada contoh lain? Mungkin itu saja. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda mengukur keberhasilan proyek AI ini? Dengan yang pertama itu dengan waktu yang sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita ketika menggunakan AI, kita merasa lebih efisien lah ceritanya, dan penggunaan AI yang pengguna AI yang puas itu saya rasa banyak pengguna AI yang puas. Apakah ada contoh lain yang bisa Anda sebutkan? Mungkin itu saya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kan Maxim, Gojek, Grab ada AI di dalamnya. Nah, bagaimana pendapat kakak tentang hal itu? Apakah dengan adanya itu urusannya itu menjadi mudah? Bisa Anda ceritakan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya AI di aplikasi Gojek itu dapat kita memudahkan mencari supir yang sesuai dengan kriteria kita, mencari rute jalanan, supir sudah di mana, itu dibantu oleh AI semuanya. Bagaimana? Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi tersebut? Kadang saya menggunakan aplikasi itu. Anda biasa butuh dalam aplikasi tersebut itu apa yang Anda cari? Apakah Anda ingin memesan makanan atau Anda ingin Lebih kadang memesan makanan, kadang ketika kendaraan lagi tidak ada, ya saya menggunakan aplikasi tersebut. bagaimana jika ada masalah-masalah dalam aplikasi tersebut? Misalnya, Anda lagi pesan makan, tapi makannya tuh lama datangnya, atau mungkin ada masalah-masalahnya. Bagaimana Anda bisa mengatasi hal tersebut? Menurut saya langkah pertama yang dilakukan yaitu komplain terhadap produser Gojek tersebut, karena ketika sudah ada, kan di sana ada namanya estimasi waktu dan sudah diperkirakan sampai jam segini, dan ketika lewat itu kita bisa komplain. Baik,
Mungkin dari wawancara saya, sebelumnya terima kasih, dan apakah ada tanggapan Anda mengenai AI ini untuk memotivasi atau memberitahukan kepada orang-orang? Mungkin hanya memberi saran sih terhadap penggunaan AI. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Kak siapa tadi? Kita Iya Kak MC Guevara, terima kasih banyak atas waktu yang telah Kakak luangkan, eh, yang bersedia untuk menjadi responden saya hari ini. Terima kasih banyak ya Kak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.